Assalamualaikum Bu Eva, selamat siang Bu. Waalaikumsalam Bu Dalfa. Ibu, Selamat siang. saya begitu antusias Bu, kita bisa meluangkan waktu ya secara bersama-sama di antara banyaknya kesibukan Ibu dalam mengajar dan juga kesibukan saya dalam mengajar. Eh, Ibu, apa bagaimana kelas Ibu berjalan belakangan ini Bu? Bu Dalfa, sebenarnya saya itu lagi ada masalah ya. Saya sering mendapatkan masalah ketika siswa saya di jam terakhir itu tidak fokus untuk belajar. Kadang mereka itu mengantuk, kemudian merasa lelah, ngobrol dengan temannya, kemudian ingin cepat pulang. Itu menjadi dilema untuk saya. Bagaimana menyikapi permasalahan ini ya, itu sungguh jadi permasalahan buat saya. Oh, gitu ya, Bu. Saya tahu betul ya, Bu, bagaimana, rasanya menghadapi anak-anak yang, kurang fokus ya, Bu, ya. Apalagi tadi Ibu sebutkannya di jam-jam terakhir, itu memang merupakan tantangan tersendiri bagi kita sebagai seorang guru, Bu. Nah, apa sih apa tujuan Ibu ya mengatasi, permasalahan itu? Apa yang ingin Ibu capai dengan menciptakan suasana yang fokus, suasana yang hidup ya. Apa yang Ibu, ingin capai dari hal tersebut, Bu? Sebenarnya tujuan saya itu, saya tidak muluk-muluk ya, saya menginginkan siswa saya terlibat lebih aktif lagi belajar, terutama di jam terakhir. Kemudian mereka harusnya, lebih berkonsentrasi lagi dan menikmati pembelajaran ya. Jadi, apa yang energi yang saya, eee, pelajari atau berikan untuk mereka itu tidak sia-sia ya. Karena saya juga tahu mereka itu sangat lelah dari mulai tadi jam pertama sehingga jam terakhir ya, jam 4 mulai jam akan pulang dari biasanya kalau jam-jam terakhir itu memang jam-jam yang rawan begitu ya, eee, oleh karena itu saya ingin, memiliki tujuan bahwa siswa itu lebih fokus lagi untuk belajar. Yang Ibu kemukakan tadi ya, ingin, anak-anak fokus belajar, itu merupakan tujuan yang sangat baik ya, Bu, ya. Nah, setiap permasalahan di kelas ya yang berasal dari anak itu kan pasti ada penyebabnya ya Bu ya, baik dari dalam diri anak intrinsik ataupun secara dari eh, dari luar ya, selain dari dirinya pasti juga ada masalah dari luar. Nah, menurut Ibu, Bu, selain kelelahan tadi nih, apalagi yang menjadi permasalahan yang mendasar, Bu, yang Ibu tangkap ya dari mereka itu identifikasi masalahnya itu seperti apa? Sehingga mereka Yang berlaku demikian. Yang saya tangkap itu biasanya, anak itu kelelahan karena mungkin di rumahnya juga menjadi faktor, karena, tidurnya itu tidak teratur, anak yang tadinya itu datang ke sekolah karena sudah begadang, dengan Hmm. rasa lelahnya dari pagi-pagi sampai siang, itu juga menjadi faktor yang, mendasar ya, faktor utama. Kemudian karena sering main game, main HP di jam-jam istirahat, itu menjadi, mereka juga kurang fokus ya, terus saja melihat, HP, kemudian tidur-tiduran, ngobrol dengan teman, juga itu menjadikan mereka, kurang fokus dalam belajar di jam-jam terakhir khususnya. Selain tadi kelelahan juga mungkin karena dia itu tidak persiapan makan tadi di jam istirahat itu, dengan makanan yang sehat, kadang Iya. makanan yang dimakannya itu makanan kurang sehat seperti seblak, Oh makanan-makanan iya, yang iya. lain yang mungkin itu menjadi, pengaruh juga untuk mereka gitu.
Jadi, Iya. seharusnya kan yang dimakan itu ketika makan siang nasi gitu, ini makanannya yang pedas-pedas dan itu menjadi pengaruh dan faktor gitu. Ibu Eva sudah luar biasa sekali ya mengidentifikasi masalah dari anak didiknya. Ibu ini kan, anak ini kan kurang fokusnya itu pada jam terakhir ya, Bu, ya. Berarti kalau jam-jam pertama mereka itu masih semangat ya, Bu? Jadi ini terjadinya jam terakhir. Nah, apakah, eee sudah mencoba di jam terakhir tersebut dengan metode yang berbeda gitu, yang dilakukan pada jam awal, apakah sudah dicoba dengan metode-metode yang berbeda sehingga si anak itu lebih antusias gitu, Bu? Saya justru, terus mencoba berbagai metode, khususnya dalam pengajaran saya, yang tadinya kan, metode misalnya ceramah, saya berbalik untuk, anak lebih kreatif lagi, lebih, semangat lagi, saya buat kelompok-kelompok dan dalam diskusi itu, anak itu nanti, harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tersebut. Kemudian saya juga, membuat metode-metode yang membuat anak lebih aktif lagi dalam pembelajaran ya, seperti metode kuis, menjawab, pertanyaan-pertanyaan dalam, pembelajaran gitu. Nah, itu menjadi, metode yang saya sudah jalankan, tapi itu juga belum maksimal ya, itu menjadi, hal yang perlu saya dalami lebih dalam lagi, lebih luas lagi terhadap faktor-faktor yang menjadi permasalahan buat saya. Berarti Ibu sudah mencoba ya, menggunakan metode yang berbeda tapi ternyata belum berhasil, seperti itu, Bu. Berarti kita perlu, aktivitas-aktivitas yang lain nih, Bu, ya, agar, anaknya lebih antusias. Kalau begitu, Bu, rencana aksi apa yang akan Ibu, susun agar menarik perhatian anak nih, Bu, di jam terakhir? Seperti apa rencana aksinya, langkah awal Ibu, yang akan Ibu lakukan? Ya. Saya berpikir bahwa pembelajaran berbasis permainan atau diskusi itu kelompok kecil itu dapat menjadi solusi yang baik dan menarik untuk mereka ya. Eee, karena dengan permainan-permainan, eee, anak lebih antusias ya, terus kemudian ada, eee, tidak hanya mendengar audio atau visual, tapi anak juga ada pembelajaran secara kinestetiknya juga ya. Mereka lebih antusias dalam belajar dan mengikutinya, dengan riang gembira. Itu langkah yang sudah baik ya, Bu, ya. Ibu ini kan mengajar di SMK ya, Bu, ya. Kalau anak SMK itu berarti sudah bisa memberikan, masukan ataupun isi hatinya ya, Bu, ya. Bagaimana kalau seandainya melibatkan anak dengan, meminta masukan dari mereka, apa aktivitas apa yang ingin mereka lakukan di jam-jam terakhir, Bu, seperti itu. Mungkin bisa ya, Bu, ya, kalau seperti itu? Terima kasih Bu Dalpa, luar biasa. Memang ya, saya juga untuk mencoba berbagai metode atau teknik-teknik khusus untuk menjadikan anak yang tadinya benar-benar anak itu lesu, tidak mau belajar, mengantuk dan sebagainya karena kelelahan di jam terakhir. Saya, nanti mau mencoba, apa yang diinginkan oleh anak itu, tentunya kita bersama-sama untuk meraih, eee, anak lebih antusias lagi, lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi. Saya akan bersama-sama mencoba, untuk, eee, melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira Bu, kapan hal tersebut akan dimulai dan siapa saja yang ikut berperan, Bu, yang bertanggung jawab atas rencana aksi yang akan Ibu lakukan tersebut? Ya, tentunya, saya akan melakukan ini dengan secepatnya ya, ketika saya kebagian untuk jam terakhir, mau tidak mau, eee, saya harus mempunyai strategi, gitu. Tanggung jawab ini tentunya tanggung jawab saya
kemudian juga, bersama anak-anak juga, kemudian saya juga mulai berkolaborasi dengan teman saya, apakah sama, apa yang dirasakan oleh saya dan teman-teman, saya juga sama merasakan atau ada, teknik lain yang mungkin bisa berbagi. Kemudian, tak lupa juga saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Jadi ketika nanti anak ke sekolah itu, anak sudah fresh ya, jadi tidak membawa hal-hal yang negatif yang dia bawa karena dia itu misalnya tidurnya, eee, begadang, tengah malam, yang menjadikan mereka itu berbagai kendala, anak tidak bisa maksimal untuk belajar di sekolah. Langkah-langkah yang Ibu lakukan memang sudah luar biasa ya Bu ya. Saya mengapresiasi sekali Bu. Semoga berhasil. Nanti bisa juga mungkin memberikan umpan balik positif ya kepada anaknya karena biasanya anak-anak usia SMA, SMK itu akan lebih bersemangat ya Bu kalau seandainya kita langsung yang memberikan umpan balik Bu. Ya, terima kasih Bu Dalva, saya akan mencoba membuat umpan balik untuk mereka, apa yang mereka rasakan dan saya juga merasakan, apa yang tadi kebingungan, kemudian, eee, harus bagaimana, ternyata sudah bersama-sama sharing dengan Bu Dalva, alhamdulillah semuanya sudah terpikirkan dan mungkin ke depannya saya akan membuat rencana-rencana atau aksi yang lebih baik lagi. Sama-sama Bu Eva, jangan apa namanya, jangan sungkan ya, kita bisa bersama-sama memecahkan masalah Bu. Kalau misalkan nanti beberapa hari ke depan kita lihat hasil dari rencana aksi yang Ibu lakukan, eh, insya Allah akan berhasil ya. Kalaupun tidak, nanti kita akan berkolaborasi lagi mencari jalan keluar untuk masalah Bu Eva. Terima kasih sekali Bu Dalva. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Senang hati ini bisa bertemu dengan Bu Dalva dan bertatap muka dan bercengkrama. Terima kasih atas masukannya dan kita sama-sama ya untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik Ibu, sama-sama Bu. Mungkin kita akhiri sesi perbincangan kita kali ini ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Dalva, terima kasih.